Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Risa. Risa adalah tempat perkemahan ke-17 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bilangan 33 ayat 21, mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Risa punya arti reruntuhan atau reruntuhan yang berserakan atau pemecahan atau kuburan yang gersang. Memang kata-kata dalam bahasa Ibrani bisa bermacam-macam arti tergantung dari kalimatnya. Kata risa berasal dari kata rasas yang berarti membuat menjadi tepung atau mengadoni. Risa merupakan tempat perkemahan ketiga setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ditemukan catatan Alkitabiah tentang sejarah Risa selain hanya dari Bilangan 33 ayat 21. Tetapi dapat diduga bahwa umat Israel merendahkan diri mereka lewat pertobatan dan kesadaran sambil mereka memulai kehidupan pengembaraan di padang gurun. Pertobatan sejati dari orang-orang Israel ini menjadikan hati mereka sebagai tepung yang sangat halus yang sudah siap untuk diadoni. Bagi kita diperlukan beberapa kali proses, bukan hanya 1-2 kali proses agar tepung itu bisa menjadi sangat halus tanpa ada butiran. Maka yang namanya pertobatan sejati itu adalah proses yang begitu panjang, yang tidak hanya 1-2 kali tetapi bisa berkali-kali, sehingga pertobatan sejati itu juga terjadi. Mazmur 34 ayat 19, demikian firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Mazmur 51 ayat 19 mengatakan demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kedua kata yaitu hancur dan patah yang digunakan di dalam Mazmur 34 ayat 19 dan Mazmur 51 ayat 19 ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai broken dan punya arti yang sama dengan arti nama Risa, yaitu dihancurkan menjadi serpihan seperti tepung. Bagi orang-orang yang telah bertobat, pikiran, ego, dan kesombongan, serta keinginan-keinginan pribadi sepenuhnya harus ditumbuk seperti tepung yang dihaluskan. Sehingga Allah dapat dengan mudah mengadoni mereka, membentuk mereka menurut kehendak pemeliharaan Allah. Ketika semua butiran-butiran manusiawi yang ada di dalam hati kita, baik itu besar maupun kecil, dihancurkan dan ditumbuk menjadi serpihan-serpihan yang sangat halus, barulah Allah akan menggunakan kita sebagai alat untuk pemeliharaan, alat untuk pemenuhan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih memiliki pikiran, ego, kesombongan, dan kehendak-kehendak pribadi yang begitu besar, dan kita ini adalah umat pilihannya, maka Allah akan dalam tanda kutip menghancurkan semuanya itu agar kita mudah dibentuk, mudah diadoni seperti tepung yang sangat halus. Jadi ketika kita mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal tadi, pikirkan dan mantapkan hati kita bahwa Allah sedang berusaha membentuk kita, karena ada sesuatu yang besar yang kita simpan dan itu menghalangi
rencana Allah di dalam kehidupan kita. Allah ingin kita itu mudah dibentuk, supaya dengan demikian rencana Allah di dalam kehidupan kita dapat dijalani. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memantapkan pikiran dan hati kita. Ketika kita mengalami sebuah masalah yang menyerang ego kita, menyerang pribadi kita, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Maka ambillah keputusan bahwa Tuhan sedang berusaha membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih baik, dan berkenan di hatinya. Belajar dari bangsa Israel yang mereka juga mengalami hal yang sama di Risa. Mereka sungguh-sungguh patah hati, hancur hati ketika mereka dihukum Tuhan. Walaupun bangsa ini tetap nanti kembali tegar tengkuk, tetapi ada kala di mana bangsa Israel ini juga tunduk kepada Tuhan. Hal-hal yang positif seperti inilah yang perlu kita pelajari dari mereka. Walaupun mereka dikenal bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ada suatu momen, ada suatu kalanya ketika Tuhan menegur mereka dan mereka mendengarkan. Artinya ujung dari pembentukan Allah atas bangsa Israel ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel sedemikian rupa, melarang ini dan itu, membuat hukum, membuat peraturan, mengangkat seorang nabi yang menyampaikan pesan-pesan yang begitu keras. Ujungnya adalah kelahiran Kristus, agar Yesus Kristus itu lahir benar-benar dari keturunan Daud sesuai dengan janji Allah kepada Daud dan leluhur-leluhurnya. Dan nyatanya Alkitab membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang lahir dari keturunan Daud. Artinya di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk, ada orang-orang yang tunduk kepada Allah, dan ada momen-momen di mana orang Israel itu berbalik kepada Allah. Inilah suatu sikap yang positif yang perlu kita pelajari dari mereka dan harus kita kembangkan, karena orang-orang Israel ini nurut kepada Tuhan itu hanya sementara waktu saja. Nah, kita belajar untuk kita tunduk secara konsisten kepada Allah, agar kehidupan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak menimbulkan butiran-butiran besar yang mengganggu proses pembentukan Allah. Mari kita belajar dari mereka, dari bangsa Israel, untuk kita terus tetap tunduk kepada Tuhan ketika Tuhan membentuk kita dengan masalah, dengan membenturkan ego kita, membenturkan kesombongan kita, membenturkan kehendak kita. Disitulah Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan Yesus memberkati.